warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, selamat datang kembali di podcast Suara di Hati. Kali ini kita di edisi Sang Juara Pemenang Pekan Konvensi Improvement tahun 2022. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk para sang juara kita pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktu ya. Saya perkenalkan dulu tamu yang hadir pada hari ini. Ada juara 1 QCP kita dengan seragam yang berbeda. Selamat pagi Mas Fajar. Mas Fajar ini merupakan leader dari Second Chance yang dari PT SAS yang merupakan juara 1 QCP Pekan Konvensi Improvement tahun 2022. Kemudian kita juga kedatangan yang juara 1 QCC merupakan tim skuter dari logistik. Selamat pagi Pak Haji. Pagi Mbak Norma. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Nah, oke. Baiklah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak ya tentang tips dan triknya Pak Haji menjadi juara. Selanjutnya saya juga kedatangan tamu ya, yang biasanya kalau banyak ditambang, hari ini kita datangkan khusus untuk duduk di sini ngobrol-ngobrol bersama podcast Suara di Hati. Selamat datang Pak Cik Kendari, selamat pagi. Pagi juga. Oke, Pak Cik Kendari ini merupakan juara 1 SS non-sub terbaik ya Pak Cik ya, benar ya? Benar. Pialanya nggak salah kan? Nggak salah. Oh nggak salah, oke berarti benar. Baik, tamu selanjutnya ada yang paling cantik ya di antara tamu hadir ini ada Kak Iwani yang merupakan juara 1 SS Staff terbaik. Boleh kita berikan sekali lagi aplaus untuk seluruh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, bagaimana perasaannya datang di podcast Suara di Hati? Kaget. Jantungku berdebar-debar. Lagi di lapangan tadi ditelepon langsung ya? Bener. Apa kata yang nelpon nih Pak Ci? Suruh datang. Sudah. Terpaksa kerjaan ditinggal sebentar Ditinggal ya. sebentar. Betul. Nggak apa-apa. Oke, baik, saya pengen nanya dulu nih para pemenang. Untuk munculnya ide kreatif ini dari mana sih? Silakan. Silakan. Hompi Pak Alay. Siapa dulu? dulu? Ini dulu, yang paling sulit dulu. Yang paling sulit. Mana yang paling sulit? Yang senior dulu. Nah, seperti mana paling sulit? Yang paling sulit yang mana? Kalau itu Paci dulu, silakan. Nah, kalau ide ini saya dapat karena kita ada info tahun 2023 kita akan nambang di Pit Angel. Nah, pada saat itu kebetulan ya tahun 2013 saya pernah ngeblok sungai di situ di Angel. Nah, kebetulan kita jalan-jalan ke sana. Nah, muncullah ide itu. Awalnya sebenarnya saya awalnya salah. Saya mau keluarkan air itu lewat sungai, ya kan? Ternyata salah. Nah, nggak boleh, karena pencemaran, ya kan? Nah, akhirnya muncul, teringat. Wah, tahun 2013 saya pernah blok sungai di daerah bawah kantor lama kan? Nah, disitulah munculnya. Udah, bawa Pak Brance ke sana, ke posisi sungai itu. Kan itu sungai lama, bukan sungai buatan. Akhirnya muncullah SS untuk mengurangi catchment ya? air yang ada di Angel. Oke, baik. Untung nggak dibuang ke sungai ya, bahaya nanti. Nah, itu sudah. Paci ya. Kan sesuatu pekerjaan itu harus kita ngobrolin dulu ke atasan. Tidak harus langsung dikerjakan kan. Nah, ini kan atas kerjasama semua tim juga, bukan saya sendiri, cuma ide dari saya. Boleh kita aplaus dulu dong, keren sekali ya, bijaksana sekali. Saya suka banget statementnya bahwa menyelesaikan pekerjaan itu butuh kerja sama tim ya. Oke, baik, kalau dari Kak Iwani, gimana sih Kak bisa muncul ide kreatif ini Kak? Dari mana ya? Panjang kayaknya kisahnya nih ya. Sebenarnya ini semi tugas rutin, tapi dalam skala yang lebih luas. Jadi waktu itu Bu Julia dari finance itu minta tolong Yun bikinkan valuasinya KMO dong kayak gitu. Tapi yang mudah untuk kami teruskan, mudah untuk diolah datanya lagi. Jangan yang seperti sebelumnya karena sebelumnya saya pernah buat untuk site lain dan mereka agak kesusahan untuk melanjutkan pakai database tersebut. Jadi saya ingat waktu itu saya kebetulan materi saya waktu kuliah ada yang seperti itu. Saya coba saya buat begini aja, mungkin bisa lebih mudah untuk
proses selanjutnya gitu. Jadi intinya supaya proses selanjutnya orang di departemen lain tidak terhambat karena kita memberi sesuatu yang tidak jelas gitu. Jadi intinya seperti itu. Berarti untuk menjadi pemenang sebenarnya tidak perlu memikirkan hal-hal yang sulit ya Kak ya. Bisa jadi hal-hal yang rutin kita lakukan, tapi bagaimana sih caranya supaya bisa lebih mudah, itu juga ternyata bisa memunculkan untuk kita membawa menjadi sang juara gitu ya. Boleh kita aplaus dulu dong untuk Kak Yuani, keren banget idenya. Intinya memudahkan proses selanjutnya gitu. Betul. Dari tugas rutin yang tadinya supaya bisa lebih mudah gitu ya Kak, bisa lebih gampang dan bisa lebih enak untuk diimplementasikan gitu ya. Terima kasih Kak Yuani. Kalau tadi kita sudah dari PKN, saya boleh beralih ke yang berbaju biru terlebih dahulu ya, adik kita bersama. Silakan Mas Fajar, bagaimana sih munculnya ide kreatif ini? Kalau untuk second chance sendiri sebenarnya sih ini lanjutan ya dari improvement tahun lalu. Karena tahun lalu kita angkat itu masalah improvement yang jangka pendek. Kebetulan sebenarnya ada sih yang lebih urgensi gitu kan dari masalah-masalah yang ada di SAS, dan kebetulan kita fokus di masalah air dan baru kita angkat sekarang. Oke, baik. Mas boleh dikasih ceritain sedikit nggak sih sebenarnya SAS ini improvementnya tentang apa gitu? Oh gitu. Kalau untuk SAS yang tahun ini itu kita coba untuk perbaikan masalah kualitas air. Karena ternyata di PLTU sendiri ya, di PLTU SAS itu kan sumber utamanya ada dua. Yang pertama batu bara, yang kemudian air. Jadi kita fokus untuk memperbaiki masalah kualitas air. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fajar ya, yang merupakan adik dari PKN ya, adik junior, ya? Junior. Ternyata untuk jadi pemenang itu tidak melihat junior dan senior Mas. Juniornya saja bisa mengalahkan para seniornya. Jadi jangan takut. Mohon maaf nih yang lain, kalau mau jadi sang juara boleh berguru nanti ya. Baik, silakan saya selanjut beralih ke yang paling senior katanya Pak Aji. Setelah Pak Aji. Iya, siap. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya ada salah satu departemen loyal kami. Jadi ngambil barang pokoknya ada nggak ada diambil aja gitu. Jadi artinya di situ dalam perjalanannya kita ada perdebatan gitu. Setiap Jumat debat terus. Nah, artinya sampai teriak-teriak itu benar, sampai kaget juga itu Pak. Siapa pada saat itu ya di Zoom itu. Kaget tuh. Tumben orang-orang teriak-teriak semua ini gitu. Pada saat itu juga gimana? Terus kita buat ini kita sebenarnya situ kita stuck ya. Jadi kita coba lagi menghubungi membuat komunikasi lagi seperti apa gitu. Yang penting kita kerjanya bisa continue, bisa enak seperti Bu Yuani sampaikan. Ini sebenarnya pekerjaan reguler juga sih. Artinya reguler, terus ada tolak ukurnya dan lain-lainnya. Tapi kenapa kok sampai saat berapa 1 tahun ini, sebenarnya tahun berikutnya nggak masalah, tahun ini aja masalah karena banyak sekali ini problem-problem yang dihadapi karena terkait itu tadi perdebatan, permintaan ya semuanya lah, permintaan barang macam-macam juga. Sebenarnya gini, fokusnya kami sebenarnya di solar karena nilainya luar biasa tinggi sekali dan itu pun susah dikontrol ya. Tapi pada saat itu solar kita kita coba, kita laporkan harian termasuk ke Bu Yuani, terus ke salah satu departemen juga yang penggunaan sangat banyak. Nah di situ bisa ya, artinya itu jalannya mulus sih, tapi dengan salah satu departemen ini sangat susah sekali. Maka disitulah kami juga dengan tekanan Pak Man, Pak Koko, jadi itu ditekan juga kamu harus seperti ini. Harus, berarti jangan-jangan jadi hari Jumat nih hari berantemnya. Oke, baik. Ternyata dari kesulitan itu bisa muncul ide untuk diperbaiki bagaimana caranya supaya itu bisa jadi selesai ya Pak Haji ya, tidak berantem terus, tidak salah komunikasi terus, yang akhirnya membawakan skuter untuk menjadi sang juara QCC. Boleh dong aplaus untuk kita semua lagi ya. Baik. Oke, kalau tadi ide munculnya saya pengen tanya, ada kendala nggak sih ketika kita mengimplementasikan ide kreatif ini di lapangan? Jadi gini, kalau kendalanya sebenarnya ada internal, kalau eksternal. Kalau ke eksternalnya, ke departemen lainnya mungkin kita bisa ini ya, kita bisa jalin komunikasi. Tapi yang ternyata dalam perjalanannya yang paling sulit di internal, macam-macam sudah.
Justru internalnya ya, internal Pak, ya? paling Iya, sulit. iya, Jadi di iya. situ Apa kesulitannya, Pak? kita kan ada 3 tim. Jadi salah satu tim, 3 tim ini jadi leader semua. Jadi artinya ya kita ya harus menghargai mereka. Mereka kan punya apa visi juga ya, bahwasanya bisa dibuat tim ini. Ya artinya memang kami sempat berunding, yang pasti diharapkan paling tidak satu lah, Iya, satu iya. bisa lolos gitu. Baik. Nah, di situ ya itulah, jadi satu komunikasi, kedua masalah teknisnya, macam-macam sudah. Jadi di situ masalah internal macam-macam, terkait di timnya juga gitu. Iya, iya. Jadi kami yang paling susah ternyata dalam perjalanan di internal terkait dengan implementasi. Oh. Jadi implementasi itu kadang-kadang harusnya deadline-nya hari ini, Iya. tiba-tiba mundur, terus salah perhitungan, salah ini, macam-macam. Ya bukan macam-macam, ya artinya itu Ada berbagai faktor ya, Pak Haji. itu ya, jadi benar. faktor internal. Jadi Oke. paling ini faktor internal. Dan eksternalnya saya ulangi lagi, ya alhamdulillah sih dari rekan-rekan departemen lainnya kita sudah bisa menjalin hubungan lagi, komunikasi sudah baik. seperti biasa aja. Iya benar, sepakat sekali ya Pak Haji, untuk bisa melaksanakan adalah kita harus punya komunikasi yang baik ya, Iya. baik itu di internal maupun eksternal kita. Baik, kalau dari SAS sendiri Mas Fajar, kendala implementasi di lapangan apa sih Mas yang paling sulit ketika teman-teman second chance ini? Kalau untuk kami sih kan kebetulan kan unit PLTO-nya itu harus running terus ya. Kemudian sementara improvement itu harus dilakukan Kalau nggak selama running running. mati lampu Iya, gitu. iya, betul. Jadi sebenarnya kita juga takut-takut nih gitu. Kita mau improvement sementara unit harus running gitu. Oke. Nanti kendalanya gimana nih? Ada masalah besar nggak gitu kan setelah itu? Tapi lewat kajian ya kan, lewat kajian kemudian secara matang, kemudian ya memberanikan diri ya gitu, memberanikan diri. Ayo kita improvement, kita bisa gitu. Jadi gimana Mas, di antara yang harus running terus, gimana masuk ininya, schedule untuk improvementnya? Kita sesuaikan, maksudnya kita memang improvementnya harus dalam kondisi running kan, artinya kita apa ya, review, kita amati, monitoring selama running itu gitu. Oke, baik. Tapi dengan kesini nggak ada resiko mati lampu kan Mas? Ini takutnya duduk di sini nanti malah mati lampu nih. Ada mungkin jadi mati-mati tapi masanya Oh bukan ya, kita. baik. Aman aja ya, di sana ada yang menggantikan sementara Aman, ya. aman. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Fajar. Ternyata hambatan implementasinya itu justru karena proses kegiatan itu sendiri ya. Oke. Tapi luar biasa sekali, tetap bisa melakukan improvement di tengah kegiatan yang ketika kemarin ngelihat tinjauan lapangan di SAS itu, menurut saya SAS itu kegiatannya sangat amat padat sekali, tapi teman-teman bisa tetap berinovasi, itu keren sekali Mas Fajar. Oke, baik, kalau Kak Iwani sendiri Kak, apa sih kendalanya dalam implementasi hasil SS-nya ini Kak? Sebenarnya nggak terlalu sih, nggak ada Ya. kendala, lebih smooth lah. Justru Karena lebih memang ke- ini kebutuhan proses selanjutnya kan. Jadi ada sebuah proses setelah saya di departemen lain itu membutuhkan sesuatu dari saya yang memudahkan kegiatan di mereka kayak gitu. Jadi yang saya lakukan ini, yang saya buat ini bisa mempermudah proses di step berikutnya, jadi nggak ada kendala. Oke, baik. Semoga perbaikan-perbaikan selanjutnya bisa terus lahir ya Kak Ayu ya. Baik, Pak Cik sendiri, ada kendala Kak Pak Cik ketika membuat catchment itu Pak Cik? Kalau kendalanya itu banyak sih Oke, sebenarnya. salah satu dari sekian. Salah satu dari pekerjaan yang bikin aku sulit itu karena itu area rawa sama lumpur sama air yang harus saya bermain. Nah disitulah tantangan saya, bagaimana caranya saya bisa mengerjakan pekerjaan itu, ya kan? Ya kendala-kendala itu, tapi kita coba pikirkan bagaimana caranya kita bisa mengerjakan pekerjaan ini. Akhirnya masuk yang hasil pengalaman-pengalaman yang kita kerja, udah kita gunakan kayu, terus yang minimal panjang sekian-sekian kan, yang tidak membahayakan alat. Kan di situ risiko alat itu bisa tenggelam. Oke. Karena barang itu kan sungai alami dulunya kan, bukan sungai buatan. Kalau sungai buatan itu bisa saja padat semua kiri kanan. Tapi ini selebar sekitar 30 meter itu kan rawa dia kan. Nah, disitulah kesulitannya saya. Cuma bisa kita atasi. Bisa diatasin ya, keren. Akhirnya bisa selesailah pekerjaan itu selama 5 hari. Kalau enggak kondisinya seperti itu,
mungkin saya bisa mengerjakan 2-3 hari bisa selesai. 2-3 hari bisa selesai. Karena kondisi lumpur air, nah di situ kesulitan saya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Ci ya, mampu mengatasi kendalanya. Baik, kira-kira kalau ini Pak Ci dukungan dari atasannya seperti apa nih Pak Ci? Wah, dukungan dari atasan luar biasa. Nah, terutama itu Pak Bambek. Makanya saya bisa merangkul SSID terbanyak juga karena dukungan atasan. Dukungannya seperti apa Pak Ci? Maksudnya, Seperti apa dukungan yang diberikan Pak Bampe ini? nah mereka kan kasih dukungan seringlah menasihati, melancarkan pekerjaan-pekerjaan kita yang ada di tambang, ya kan? Dari situlah ide-ide itu dapatkan dari mereka. Bukan Pak Bampe aja, banyak sih teman-teman di TNM ini yang membantu, termasuk manajer juga Pak Ketut, termasuk Pak Berance, orang geotek, mereka yang banyak membantu. Wah, luar biasa sekali. Karena saya kalau mau dipikir pendidikan saya cuma tamat SD. Jadi kalau tidak ada dukungan dari atasan, tidak mungkin aku bisa seperti ini. Betul. Seperti tadi ya Pak Ci, seperti dikatakan bahwa kerjasama itu bisa mampu untuk membawa kita semua menjadi satu negara gitu ya. Luar biasa nih dukungan dari atasan dari Departemen TNM ya. Kalau di logistik gimana nih Pak Haji? Sama mungkin sama dengan Pak Ci. Jadi atasan kami dari sisi manajer sampai GM sangat mendukung sekali. Jadi artinya kita pun dipantau Mbak. Jadi setiap minggu pun apa yang kita sampaikan pasti artinya apa kendalanya, apa ininya, apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kita sebenarnya selain dukungan kita juga dikasih seperti pertanyaan, tapi kita harus bisa mencari jawabannya sendiri gitu. Sebenarnya jawabannya sudah ada, tapi ini seperti ini, gimana ininya gitu. Oh ya Pak. Tapi ya itu kadang-kadang dari ada beberapa kendala juga pada saat disampaikan juga, yaitu tadi terkait internal tadi diperdebatkan lagi gitu. Tapi kita coba lagi mengkomunikasikan lagi gitu. Jadi bukan challenge ya, ya seperti itulah asiknya situ. Oh, ternyata setelah berjalan sampai bulan keempat, nah kita bisa ini sih. Oh ternyata seperti ini loh yang harus kita capai gitu. Itu aja poin-poin. Atasannya bukan ingin membuat bingung sebenarnya Pak, tapi mengajari bagaimana caranya supaya tim menuntun, menjadi lebih kreatif ya Pak ya. Menuntun Benar-benar. gitu. Luar biasa nih dukungan dari atasan tim logistik. Kalau dari Kak Yuani sendiri seperti apa nih Kak dukungan atasannya Kak? Dukungan dari atasan itu luar biasa sih, dia memberikan keleluasaan untuk saya bisa berkreasi sebebas-bebasnya untuk semua pekerjaan di PMC. Berkreasi tapi tetap terarah ya. Terarah ya, maksudnya seluas-luasnya kamu bisa berkreasi tapi yang punya manfaat gitu. Baik, luar biasa sekali PMC. Nah, kalau di SAS sendiri seperti apa nih Mas Fajar? Kalau di SAS sih mungkin kurang lebih sama ya dengan Mbak Yuani, artinya atasan kami tuh sangat memberikan ruang gitu kan untuk ayo dong improvement, ayo dong. Justru sebenarnya beliau tuh yang lebih semangat kayaknya dari kami. Selalu mengingatkan ayo progresnya sampai mana gitu. Kadang-kadang gimana Mai? Aduh pokoknya gimana sih ini? Kadang-kadang kok ditanya terus sih gitu ya. Artinya ya akhirnya buat, terus kita ayo semangat, kita sama-sama kita ngetim, dan kayaknya yang ini nih buat beliau gitu. Luar biasa. Jadi piala ini dipersembahkan untuk atasannya Ya, ya. untuk beliau. Luar biasa sekali. Baiklah, saya juga ingin tanya sebenarnya, banyak QCC, QCP yang itu terdaftar ya. Jadi kalau kita lihat listnya di awal itu ketika daftar kita bisa sampai puluhan QCC, QCP. Tapi hanya grup-grup atau tim-tim tertentu yang bisa menyelesaikan QCP-nya atau QCC-nya. Saya pengen nanya dong ke Mas Fajar, bagaimana sih tips bisa menyelesaikan QCP-nya tepat waktu? Apa ya? Ya mungkin itu tadi sih, yang pertama kita sudah plan kan, kemudian proyeksinya itu seperti apa untuk step ini gitu. Dan itu lagi balik lagi bahwa atasan kita itu benar-benar support gitu kan, selalu remind, ayo dong yang on time, jangan
deadline terus gitu kan. Pokoknya kita harus on time, selalu diingat kami. Oh, berarti memang benar-benar full support Iya, ya, betul. ini bukan hanya full senyum ya, tapi full support juga atasannya. Iya, betul. Luar biasa sampai bisa menyelesaikan QCP. Oke, Mas Fajar, kalau di SAS itu sendiri, susah nggak sih kita untuk mengajak tim-tim lain, apalagi ini QCP ya, masih harus mengajak departemen A, B, C. Susah nggak sih Mas untuk mengajaknya untuk ikut aktif berpartisipasi? Selama yang kita lakukan kemarin sih, alhamdulillah fine-fine aja ya, maksudnya lancar-lancar aja. Kebetulan kita kan punya WhatsApp grup nih kan, nah itu sangat membantu banget itu, walaupun sebenarnya masing-masing departemen itu punya tugas masing-masing. Cuma karena balik lagi kita punya komitmen ya kan, ayo dong ngumpul dong, ayo kita ngumpul kita bahas gitu. Akhirnya ya semua berjalan sampai sekarang. SAS ini juga selain mendapatkan juara 1 QCP juga sebagai tim teraktif, benar ya? Iya, benar, Kayaknya benar. rajin banget konsultasinya gitu ya Mas Fajar ya. Ya balik lagi junior tadi kan, kita harus banyak nanya gitu kan. Bener. Oke, Mas, selain grup WhatsApp ada trik lain nggak sih bagaimana caranya supaya anggota lain itu ikut berpartisipasi, dan kayaknya pembagian di SAS itu adil banget ya Mas. Setiap anggota mengerjakan apa, itu bagaimana sih Mas? Apa ya, mungkin dari plan yang sudah ditetapkan tadi ya kan, kita jobnya apa aja nih, rencana perbaikannya kan tadi ya, fokusnya kan di rencana perbaikan, rencana perbaikannya apa aja, kemudian departemen-departemen yang terlibat kan itu tadi sudah dibebani, oke, tolong kerjakan ini ya, tolong kerjakan ini, minta tolong kerjakan ini, seperti itu sih. Berarti pembagiannya Iya, memang betul. harus jelas job desk-nya ya Iya, gitu. betul. Pak Haji, kalau dari skuter sendiri Pak, bagaimana sih bisa menyelesaikan improvement-nya atau QCC-nya ini tepat dengan waktunya Pak? Satu, ini saya terima kasih sekali dari bukan tim skuter aja, dari seluruh tim logistik, Iya, iya. terutama SMU KMU. Jadi dari ya artinya Kayaknya dari, timnya banyak ya, nih ya Pak ya. dari timnya banyak tadi kita coba satu-satu. Paling tidak mana yang kira-kira tim mana yang bisa diselesaikan dulu. Artinya jadi bukan langsung kita satu enggak. Jadi artinya satu-satu dulu. Terus yang kedua dari atasan juga. Dari atasan mendukung sekali. Jadi atasan tetap mengingatkan, ini kapan waktunya kapan? Oh iya Pak, kita maju Pak, atau gitu. Jadi itu aja sih. Jadi seluruh tim itu kita libatkan semua. Jadi bukan dari logistik, dari warehouse saja, dari seluruh timnya yang fuel juga kita libatkan juga. Jadi mungkin ada posisi-posisi yang memang harus, oh ternyata tim ini harus ikut gitu kan, harus digantikan dari fuel sendiri. Tapi tetap operasional berjalan. Oke, Pak Haji, kan biasanya tidak mudah ya Pak untuk kita mengajak semua orang untuk ikut berpartisipasi aktif. Benar. Benar ya Pak ya, Ya, sepakat benar. ya? Nah, kan selain mendapatkan juara 1 QCP, Ya. Skuter juga sebagai tim teraktif nih Pak, yang rajin banget konsultasinya ke MD ya kayaknya. Dan itu setiap konsultasi tuh semua anggotanya lengkap hadir gitu ya. Pak Haji, bagaimana tipsnya supaya semua anggota itu bisa ikut aktif berpartisipasi untuk inovasinya? Pertama dipaksa. Enggak. Jadi gini. Perintah atasan nggak bisa nolak ya. Enggak gini. Jadi memang kami kami memberikan apa ya kalau bisa dikatakan bukan wejangan sih, artinya pengertian bahwasanya ini sangat penting juga bagi kita semua. Artinya paling tidak kita itu bisa memberikan yang terbaik juga loh. Terbaik dari section kita sendiri. Oh, ternyata dari section kita ini problemnya ada dan kita bisa menyelesaikan gitu. Nanti juara atau tidak yang pasti kita banyak komen tadi, paling nggak satu aja yang bisa masuk gitu aja. Ternyata yang masuk dua nih ya Pak ya. Alhamdulillah. Keren sekali, Pak. Kita berikan aplaus ya. Targetnya nggak juara ya, targetnya selesai gitu ya. Ternyata juaranya dua-dua dibawa pulang gitu ya Pak ya. Keren sekali Pak Haji. Oke, Pak Ci, sudah terpikirkah kira-kira ke depan mau melakukan improvement apa nih Pak Haji? Paci. Pak Ci. Kedepannya ya mungkin yang lebih terbaik lagi yang bisa saya lakukan kan, apa yang saya bisa lakukan lagi ke depannya mungkin yang lebih terbaik daripada yang ini. Luar biasa sekali. Pak Ci, kan selain menjadi SS terbaik, Pak Ci itu juga banyak sekali hari ini membawa pulang 3 ya. 3 piala ya, benar luar biasa.
Jadi selain mendapatkan SS terbaik untuk Nonstop, kan juga mendapatkan kategori pembuat yang paling konsisten. Artinya setiap bulan itu selalu ya, Iya. selalu mengirimkan SS, entah 1, 2. Bagaimana sih Pak Ci caranya supaya bisa tetap konsisten mengirimkan SS-nya? Nah, itu. Karena pekerjaan itu kan, pekerjaan saya itu kan selalu butuh tantangan. Nah, itu yang kesenangan saya. Nah, setiap kali ada pekerjaan yang sulit-sulit kan, saya senang. Karena saya bisa melakukan yang lain, yang terbaru. Oke, Mas tolong habis ini dikasih yang lebih sulit lagi kan? Biar makin banyak SS-nya gitu Benar, ya. karena saya terus terang, Iya, sudah berapa tahun ini kan sering terbanyak nih SS-nya. Bukan sombong sih, nggak sombong, enggak. Cuma pamer lah. Bukan, karena memang orangnya saya senang ke pekerjaan yang butuh tantangan. Jadi suara saya pun bisa serak begini, operator yang kena. Kalau apa yang saya inginkan mereka tidak buat, saya akan marah. Oke, jadi kayaknya itu tadi statement adalah mohon maaf nih ya, SS terbaik itu akan selalu di booking sama Pak Ci gitu ya. Nggak sombong. Nggak. Pamer sedikit gitu ya. Luar biasa Pak Ci Kenaria. Kalau Kak Yuani, Kak kira-kira sudah terpikirkan Kak next improvement-nya akan melakukan apa nih Kak? Apa ya? Banyak sih yang pengen diimprove, cuman pesan-pesan kemarin aja mungkin ada perlu penyesuaian lagi terhadap apa yang sudah jadi SS tahun ini supaya departemen TNM juga bisa pakai kayak gitu ya. Karena itu juga mereka pakai untuk hitungan cadangannya, cadangan ekonomis. Jadi saya harus buat versi yang lebih cocok untuk mereka. Yang lebih menantang buat Pak Ci Kendari ya Kak, biar SS-nya juga dia makin banyak ya. Betul, Mbak. Oke, terima kasih Kak Yu. Kalau dari Sa sendiri gimana Mas? Kira-kira di next improvement-nya akan melakukan apa nih? Kalau untuk di SAS sih sebenarnya sudah dicantumkan ya di next improvement. Artinya apa yang kita lakukan walaupun niatnya baik, tujuannya baik, pasti ada kan, ada hasilnya yang mungkin masih kurang atau apa gitu kan. Nah kebetulan kalau di improvementnya SAS ada efek negatifnya sih gitu kan. Nah gimana caranya efek negatif itu kita jadikan positifnya kan kemudian seperti itu. Mungkin berhubungan masalah limbah sih, masalah limbah. Karena ketika kita melakukan improvement yang kemarin ini gitu, ada limbah yang kita harus jadi concern juga. Artinya itu yang kita jadikan untuk next improvement. Oke, luar biasa. Dari Pak Aji sendiri Pak, gimana? Kalau dari saya sebenarnya kemarin hasilnya dari ini terkait dengan ini ya, pesan dari manajemen jadi berat nih udah bawa manajemen enggak gini enggak pesannya berat kayak ini Pak ya. Enggak, bukan. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwasanya terutama di tim mabar ya. Jadi tim mabar memang diharapkan nanti bisa melakukan mengimprove lagi. Jadi kemarin sebenarnya tim mabar nih kalau dari sisi materinya cukup artinya luar biasa. Tetapi pada saat implementasinya ternyata butuh dukungan dari support dari departemen lainnya gitu. Jadi di situ sih yang paling nanti kita paling nanti fokusnya di situ, walaupun nanti ada beberapa QCC tetap kita lakukan yang terbaik. Berarti pesan Ya, siap. ke Pak Haji sudah ada bantuan, berarti Siap, mungkin siap. nextnya QCP ya Pak ya, kalau udah QCC naik jadi QCP gitu ya. QCP. Saya sudah tahu nih arahnya kemana nih. Kode kayaknya Kak sebenarnya, tolong dibantu Kak Yuani gitu ya. Oke, jadi sebenarnya pesan manajemennya bukan untuk memberatkan ya Pak, tapi untuk semakin memberi tantangan untuk kita keluar dari zona nyaman, zona nyaman Zona maksudnya ya. nyaman. Zona nyaman ya Ya, Pak ya, untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. siap. Baik, pertanyaan terakhir untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Apa nih tipsnya supaya tetap bisa mempertahankan gelar sang juara? Nah, ini saya belum dapat tips dulu. Dari tadi Tergantung juri. Iya, saya belum dapat tips ya, karena dari tadi Pak Ci sudah melihat saya dulu. Mau tahu tipsnya kira-kira kayak gitu. Silakan Pak Ci, tipsnya. Iya benar, kalau tipsnya itu ya apa yang katanya benar, bekerja dari hati. Wah, luar biasa. Karena saya ini orangnya hobi-hobi pekerjaan yang berubah-berubah itu nah, enggak
Ya, enggak hobi yang itu terus, enggak hobi Bosen kerjaan. ya, Pak Haji? Pak Haji ya. Nah, Suka kalau- tantangan. susah tantangan saya. Jadi kalau kerjaan itu saja, saya malas. Karena saya di mobil aja tidur. Iya. Tapi kalau saya dikasih tantangan, Pak Ci kerjakan ini lagi. Ini nanti selesaikan gini. Wah, itu hobi saya. Dan harus lebih sulit. Yang lebih sulit. Karena yang selama ini kan belum terlalu sulit sih. Kasih yang lebih Mas sulit. Lenda nanti kasih yang lebih sulit ya. Oke baik, terima kasih. Pak Haji sendiri gimana sih Pak? Kalau saya tetap di hati. Tetap di hati, Tetap di PKN hati. dan tetap di hati ya. Tetap di baik. hati. Oke, Kak, gimana caranya tips mempertahankan predikat sang juara nih Kak? Saya juga belum tahu ya, karena belum tentu tahun depan. Tapi intinya kita kasih yang terbaik aja, yang memang bermanfaat buat buat departemen kita, buat departemen yang menjadi proses selanjutnya dari materi apa yang kita kerjakan. Oke, baiklah, terima kasih Kak Yuani. SAS ini sudah 2 kali menjadi juara, bener ya? Wih. Terus tahun sebelumnya itu grupnya Pak Cepi, Pak Eli. Pak Eli, sorry. Iya, betul. Pak Eli, kali ini grupnya Mas SAS. Bagaimana sih Mas mempertahankan predikat sang juara ini? Mungkin sama sih seperti yang lain ya. Artinya di tahun ini juga sebenarnya juara 1 itu nggak nyangka sih gitu, nggak nyangka karena yang kemarin setelah kita presentasi final gitu kan, plong, ada sisi plong nih gitu. Tapi jadi khawatir juga, maksudnya bukan khawatir sih, artinya bisa nggak ya kita pertahankan nih gitu. Yang tahun lalu kita dapat juara 3 nih, minimal targetnya juara 3 juga lah gitu kan. Kita nggak muluk-muluk sih untuk juara 1. Artinya nggak menargetkan yang lebih gitu, tapi ya alhamdulillah gitu kan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ke depan lebih ke nothing tulus saja. Nothing tulus artinya kita sama seperti Mbak Yuani bilang bahwa kita coba lakukan yang terbaik saja. Oke, baik, melakukan terbaik di pekerjaan kita Iya, masing-masing ya tentunya. Baik, sesungguhnya improvement itu bukanlah suatu hal yang sulit tentunya ya. Memperbaiki hal-hal kecil di sekitar kita juga bisa berdampak luar biasa jika kita melakukannya secara konsisten. Sang juara bertahan biasanya terlahir dari orang-orang yang konsisten untuk melakukan inovasi dan terus melakukan improvement. Terima kasih untuk semua narasumber yang berkenan hadir hari ini. Terima kasih Kak Yuani, Mas Fajar, Pak kasih, Haji, Mbak Dono. Pak Haji. Sama-sama. Ya, Pak Haji yang jauh-jauh dari lapangan ya langsung ke sini, Pak Haji yang dari warehouse langsung ke sini, Kak Yuani juga dengan kesibukannya langsung ke sini, dan Mas Fajar tentunya yang jauh-jauh dari SAS langsung ke sini untuk hadir memberikan tips dan trik bagaimana sih mereka bisa pada akhirnya menjadi sang juara gitu ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang ada di belakang layar. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk para penonton podcast Suara di Hati dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.